خدك جوا قلبي ما في قدك لونه أبيض وقلبك ما حدا زيك يما Halo teman-teman semua. Jadi hari ini kita mau mewawancarai seorang supervisor dari CV Sinar Fajar gitu. Nah, sebelum masuk ke sesi wawancaranya, alangkah baiknya kita memperkenalkan diri terlebih dahulu dari mulai yang di sana. Silakan memperkenalkan diri. Baik, perkenalkan nama saya Nadia Ramadina dengan NIM 17096220882. Saya Rahmalika Putri Anjani dengan NIM 17096222016. Dengan saya Naika Cheni dengan NIM 17096220660. Dengan saya Dian Zahwa Oktaviani dengan NIM 17096222049. Dengan saya Anissa Farah Rafida dengan NIM 17096222088. Oke, udah. Ngomong nggak sih? Oke, mari kita lanjut untuk sesi wawancaranya. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Kali ini kelompok 2 Arsiparis akan mewawancarai seseorang, yaitu supervisor dari CV Sinar Fajar. Nah, ini udah ada kakak. Siapa nih kak namanya? Boleh dikenalin? Oh ya, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Zanaila dari supervisor CV Sinar Fajar. Oke, baik. Untuk kita mengetahui lebih dalam nih, ada bagaimana kakak cara mengelola CV Sinar Fajar. Boleh langsung ke pertanyaan pertama. Oke, di pertanyaan pertama itu ada permasalahan apa saja yang dihadapi oleh perusahaan kakak di era digital yang saat ini? Oke, jadi untuk saat ini masalah sulitnya itu menemukan platform digital yang tepat. Jadi pengetahuan teknologi itu kan masih lumayan rendah ya. Jadi seiring berjalannya waktu berarti bakal berkembang terus dan kami juga bakal belajar dan beradaptasi dengan adanya perkembangan teknologi yang ada ini saat ini. Oke, baik. Berarti masih beradaptasi ya kak ya? Ya. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua. Menurut kakak itu bagaimana cara menerapkan digital marketing untuk meningkatkan pendapatan di perusahaan kakak ini? Oke, yang pertama itu ada dengan menekankan SDM yang ada di perusahaan kita ini tentunya. Itu yang paling utama. Karena untuk mengukur kemampuan sumber daya manusia dalam menjalankan sistem pemasaran di perusahaan kami. Terus yang kedua itu kita harus memahami kondisi penjualan dan juga sistem pemasaran dalam bisnis. Terus yang terakhir itu adalah menentukan target pasar dan juga memahami konsumen agar kita juga tahu nih apa yang mau konsumen mau. Oke, baik, lanjut ke pertanyaan ketiga ya. Gimana sih mengatur strategi perusahaan biar usaha mebel Sinar Fajar ini tetap dilirik oleh masyarakat, sedangkan saat ini tuh banyak perusahaan yang lagi berkembang pesat gitu. Oke, kalau untuk itu yang pertama tentu aja kita harus memanfaatkan yang namanya media sosial. Itu yang pertama. Dan yang kedua itu memberikan tester kepada orang sekitar untuk dinilai apakah meja yang kita produksi ini kokoh dan pantas untuk diperjualbelikan. Untuk yang terakhir itu tentu aja kita harus membangun hubungan baik antara konsumen dan penjual dan memberikan layanan baik serta menerima kritik dan saran dari konsumen juga. Oke. Apakah usaha Sinarja ini menggunakan media sosial dalam mempromosikan usahanya nggak sih kak? Ya, kita menggunakan media sosial seperti Facebook, terus ada WA untuk kita mempromosikan ke customer atau konsumen atau ke masyarakat umum. Dan juga kita menawarkan ke toko-toko kecil seperti toko alat tulis. Oke. Baik, selanjutnya pertanyaan selanjutnya ya kak. Tantangan apa saja yang mungkin dimiliki oleh mebel Sinar Fajar? Oke, tantangan yang mungkin dimiliki mebel Sinar Fajar itu yang pertama
pada awalnya pasti keterbatasan modal, karena membangun sebuah perusahaan tentu aja harus menggunakan yang namanya modal ya. Terus yang kedua itu banyaknya pesaing, dimana gak cuman perusahaan kami aja yang membuat kayak perusahaan kayu, kayak mebel gini, tapi ada juga perusahaan lainnya yang sifatnya sama memproduksi mebel seperti kami. Nah, terus yang ketiga itu penyesuaian perkembangan zaman. Seiring berjalannya waktu, pastinya kita harus membuat suatu barang yang namanya kreatif dan inovatif agar bisa dilirik oleh konsumen atau customer. Lalu yang terakhir juga kita harus mengatur keuangan yang masih belum stabil. Jadi ngatur keuangan tuh benar-benar penting juga ya di zaman sekarang. Ya betul banget. Kalau misalnya kita nggak mengatur keuangan dengan baik, nanti perusahaan pasti kayak kandas. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Kak. Apa saja yang membedakan usaha CV Sinar Jaya Fajar ini dengan perusahaan pesaing sejenis lainnya gitu? Oke, untuk yang membedakan perusahaan kami dengan perusahaan yang lain, tentu aja kita memiliki atau memakai sistem semprot dan celup untuk mewarnai meja kayunya. Terus kita juga memakai kayu yang kokoh dan juga bisa di-custom sesuai dengan apa yang dimau oleh customer. Oke, berarti tadi ada sistem semprot dan celup gitu dalam proses mewarnai, itu juga ada apa tadi Kak? Juga ada kita Pakai kayu yang kokoh ya? iya kayu yang kokoh. Dan bisa di custom juga ya Kak ya? Iya, betul. Oke, untuk pertanyaan berikutnya, bagaimana sistem pengawasan gudang yang Kakak terapkan saat ini? Oke, untuk sistem pengawasan gudangnya itu yang pertama pastinya memenuhi permintaan konsumen dengan jumlah barang yang mereka mau. Lalu yang kedua itu memastikan ketersediaan stok pengiriman barang, terus barang yang tepat. Kalau misalnya stok yang nggak ada, kita harus buru-buru untuk restock lagi agar barang itu selalu tetap ada. Terus yang ketiga itu kita membuat prediksi deh persediaannya. Misalnya sebulan ini kita stok 7.000 meja. Nah, misalnya permintaannya itu menaik, berarti di bulan selanjutnya kita Tambahin gitu ya ya. stoknya ditambahin lagi. Terus selanjutnya itu melakukan pengecekan. Jadi pengecekannya ini kita mengecek nih barangnya ready atau enggak. Kalau enggak ready berarti kita harus membuatnya lagi, memproduksinya lagi. Terus memisahkan stok lama dan stok baru. Terus menjadwalkan persediaan barang dan menyesuaikan tata letak barang. Oke. Nah, lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Kak. Bagaimana sih rencana pengembangan perusahaan Sinar Fajar ini buat kedepannya? Oke, rencananya mungkin saat ini kami akan membuat kayak akun online shop, terus memperluas penawaran dan membuat produk meja yang baru atau inovasi yang baru. Untuk pertanyaan terakhir, bagaimana sih cara perusahaan kakak ini mengkaji kualitas kinerja para karyawan nantinya? Yang pertama itu pastinya semangat dalam berkontribusi. Lalu yang kedua itu ada kedisiplinan dengan mereka menyelesaikan pekerjaan itu dengan tepat waktu. Karena pastinya sebuah pekerjaan ada yang namanya deadline. Terus yang ketiga itu ada kejujuran, dan yang terakhir itu mengetahui produktivitas secara kuantitas dengan bisa melihatnya dari kualitas pekerjaan yang diselesaikan dan kemampuan karyawan dalam menyelesaikan tugas yang diberikan. Oke, berarti kita juga di dalam untuk membangun sebuah usaha itu ada modal ya Kak ya, pastinya ada niat juga ya Kak. Oke, buat teman-teman nih, tadi kan kakaknya udah bilang ya, mejanya bisa di custom buat teman-teman. Kalau mau custom sama kakaknya juga bisa nih ya, nanti kita kasih kontaknya. Oke, mungkin sekian wawancara untuk hari ini, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke teman-teman semua, udah selesai nih wawancara hari ini. Kalian jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dadah.